Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori motivasi, yaitu bagaimana kita memahami dorongan di balik perilaku manusia, khususnya dalam konteks komunikasi organisasi. Apa itu teori motivasi? Motivasi adalah dorongan baik dari dalam maupun luar diri seseorang yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Kata motivasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang berarti menggerakkan. Jadi, motivasi bisa dipahami sebagai kekuatan yang menggerakkan seseorang untuk bertindak. Dalam memahami motivasi, ada beberapa pendekatan utama yang menjelaskan apa yang mendorong perilaku manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan kerja. Nah, ada 4 teori motivasi utama, yaitu hierarki kebutuhan Maslow, teori 2, teori Herzberg, 3, teori Erg, dan teori kebutuhan McLean. Keempat teori ini membantu kita memahami kebutuhan, kepuasan, dan dorongan yang mempengaruhi perilaku seseorang. Selain itu, ada juga teori penetapan tujuan yang menjelaskan bahwa tujuan yang jelas dan menentang dapat meningkatkan kinerja. Kemudian ada teori harapan dan keadilan yang menekankan bahwa motivasi muncul ketika seseorang merasa usahanya akan dihargai secara adil. Mempelajari teori motivasi itu penting karena membantu kita memahami alasan di balik tindakan seseorang serta bagaimana cara mendorong kinerja yang lebih baik. Dengan memahami motivasi, kita bisa lebih memahami perilaku manusia, meningkatkan produktivitas, dan menjadi pemimpin yang lebih efektif dalam mengelola tim. Selain itu, dalam manajemen sumber daya manusia, motivasi berperan penting dalam meningkatkan loyalitas, mendorong inovasi, serta menciptakan sistem kerja yang adil dan mendukung perkembangan karyawan. Ketika motivasi dalam tim terjaga, maka lingkungan kerja menjadi lebih positif, kolaborasi meningkat, dan tujuan organisasi bisa tercapai dengan lebih maksimal. Dalam komunikasi organisasi, motivasi bisa diterapkan melalui komunikasi top-down yang jelas, kerjasama tim yang baik, serta pemberian feedback dan apresiasi secara tepat waktu. Selain itu, transparansi informasi, sistem reward yang adil, dan komunikasi perubahan yang jelas juga dapat meningkatkan motivasi dalam organisasi. Motivasi juga dapat dibangun melalui engagement karyawan, proses onboarding yang baik, serta komunikasi yang tepat saat menghadapi krisis. Contoh penerapan nyata dari teori motivasi antara lain program penghargaan karyawan, komunikasi target kerja yang jelas, feedback 360 derajat, dan penggunaan platform komunikasi internal. Sebagai penutup, teori motivasi membantu kita memahami perilaku manusia dan bagaimana mengelola komunikasi yang efektif dalam organisasi. Sekian, terima kasih.